Shalom saudara, apa kabar? Pasti luar biasa, amin. Saya ada di Manado. Saya percaya dimanapun saudara berada, saudara juga pasti diberkati. Karena Tuhan kita Tuhan yang sama. Di Manado, Surabaya, Jakarta, Batam, dimanapun kita berseru, kita panggil namanya, Dia hadir di sana untuk memberkati kita. Saudara siap diberkati? Turun kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kembali kesempatan siang hari ini kami boleh bersama-sama menikmati firman-Mu yang luar biasa. Persiapan hamba-Mu Tuhan, taruhkan perkataan-Mu di atas mulut bibir hamba-Mu Bapa, sehingga sungguh siang hari ini menjadi siang penuh berkat buat setiap kami yang mendengar dan yang percaya. Di dalam nama Yesus, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Semua yang siap diberkati sama-sama katakan, amin. Buka bersama dengan saya firman Tuhan. Firman Tuhan dari Markus 2 ayat 13 sampai dengan 17. Markus 2 13 sampai dengan 17. Saya tunggu sampai saudara menemukan ayat tersebut. Kalau saudara bisa, saya bacakan buat saudara. Markus 13, Markus 3, Markus 2, maksud saya 13 sampai dengan 17. Firman-Nya. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau dan seluruh orang banyak datang kepadanya. Lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Mereka mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Perhatikan saudara ayat ke-17. Ini yang menarik perhatian kita dan pembahasan kita pada saat kesempatan ini. Yesus mendengar dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudara, ini yang luar biasa. Dia bukan orang sehat yang memerlukan tabib. Orang sakitlah yang memerlukan tabib. Dia datang bukan mencari orang benar, tetapi orang berdosa. Kalau kita melihat dari ayat ini, bukan orang sehat, orang sakitlah yang memerlukan tabib, bukan orang sehat. Masalahnya saudara, siapa yang sakit? Siapa yang sakit? Kalau sakit secara jasmani, kita pasti percaya. Kalau sakit secara jasmani, kita pasti datang kepada dokter, kepada tabib, kepada orang-orang ahlinya. Tapi masalahnya di sini, sakit yang di sini adalah sakit yang dimana orang itu tidak tahu bahwa dia sakit. Kalau memang sakit itu sangat mudah untuk bisa diselesaikan, untuk bisa mendapat jalan keluar, kesembuhan terjadi. Tapi masalahnya, seringkali mereka yang sakit ini yang masalahnya. Mereka yang sakit di sini tidak sadar bahwa mereka itu sakit. Itu dia ayat 15. Kita lihat saudara. Di dalam ayat ke-17 tadi dengan jelas berkata, bukan orang sakit, bukan orang sehat yang memerlukan bukan orang sehat yang memerlukan tabib. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Siapa di sini? Dan inilah yang menjadi persoalan dan ini jadi masalah. Karena mereka tidak sadar bahwa mereka itu sakit. Saudara, kalau kita sadar kita sakit, kita akan dapat diselesaikan, kita akan dapat disembuhkan. Itu yang luar biasa. Yang luar biasa, yang takut dan sangat menakutkan adalah mereka tidak sadar bahwa mereka sakit. Contohnya saudara, mereka yang sadar mereka sakit. Mereka yang sadar mereka sakit adalah orang-orang pemungut cukai tadi. Orang-orang pemungut cukai tadi, mereka sadar mereka sakit. Dan mereka mau datang kepada Tuhan. Dan yang luar biasa, mereka disembuhkan. Amin. Contohnya lagi saudara, Lukas 19 ayat 6 sampai dengan ayat 10. Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Pemungut cukai lagi Tuhan, saudara.
Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungguh-sungguh katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakius berdiri dan berkata pada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara, Sakius mengundang. Sakius, Tuhan suruh dia turun dari pohon. Tuhan mau ke rumahnya. Dan Tuhan makan bersama dengan dia. Dan yang luar biasanya, saat lagi duduk makan di sana, Sakius berdiri. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari orang-orang yang akan kukembalikan 4 kali lipat. Masalahnya, kenapa sampai dia berkata seperti itu? Kenapa dia sampai berkorban seperti itu? Karena dia sadar dia salah. Karena dia sadar dia berdosa. Karena dia sadar dia tidak layak. Dan ini pengakuan yang luar biasa. Tuhan, akan kukembalikan 4 kali lipat Tuhan. Siapapun yang kuperas Tuhan. Luar biasa. Saudara, ini yang luar biasa. Kalau mereka sadar bahwa mereka sakit. Kalau mereka sadar mereka berdosa. Mereka itu akan datang kepada Tuhan. Dan ini yang luar biasa. Dan pertobatan terjadi. Orang berdosa tadi. Yang menjadi pertanyaan kita. Orang yang tidak sadar bahwa dia sakit. Orang yang tidak sadar bahwa dia sesungguhnya bukan orang benar. Siapa dia? Siapa dia? Ayat 16. Kita kembali ke Markus 2 ayat 16. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Kalau sampai orang berkata, mengapa dia makan bersama-sama dengan orang yang berdosa, pemungut cukai dan orang berdosa? Artinya dia tuh tidak berdosa, dia tuh lebih baik dari mereka. Dia tidak sadar. Dia tidak sadar bahwa dia pun tidak benar. Dia tidak sadar bahwa dia pun berdosa. Ini yang masalahnya. Selama dia tidak sadar, selama dia tidak tahu, pertobatan tidak terjadi. Pengampunan tidak terjadi. Dosa tidak diselamatkan. Dosa tidak diampuni dan keselamatan tidak ada menyertai dia. Kenapa? Karena dia sadar. Dia tidak sadar dia sakit. Dia tidak sadar bahwa dia adalah orang berdosa. Ini masalahnya saudara. Berapa banyak saudara kita yang sudah sepertinya ahli Taurat dari golongan Farisi, kita tahu kan. Dia bukan orang sembarangan. Dia orang yang sudah kenal akan Allah. Saudara, dia tidak seperti orang-orang mereka, orang-orang dunia. Dia bukan seperti pemungut cukai. Mereka menjaga kelakuan mereka, ibadah mereka yang luar biasa. Tapi yang luar biasanya di sini yang kita harus pahami, mereka tidak sadar. Untuk mereka jugalah Yesus datang ke dunia. Untuk mereka jugalah Yesus mengampuni dosa. Tapi masalahnya, mereka tidak sadar bahwa mereka adalah orang sakit. Mereka tidak sadar mereka bukan orang benar. Sehingga yang terjadi, mereka jadi musuhnya Yesus. Mereka tidak pernah menerima itu. Hati-hati hal seperti ini. Berapa banyak kita pun yang seperti itu saudara. Kita sudah bergereja. Kita merasa kita benar. Kita merasa sudah melakukan segala sesuatu. Tanpa kita sadari. Cuma roh agamawi yang ada menyertai setiap kita. Kok bisa seperti itu Pak? Saudara, kita teruskan. Kalau ini hal ini terjadi dan tidak menyingkapkan kepada setiap kita, sungguh sia-sia ibadah kita. Sia-sia apa yang kita lakukan. Karena Tuhan datang bukan sekedar kita jadi beragama, rajin, tetapi dampak daripada itu semua tidak kita terima. Hati-hati. Saudara, kita lihat Matius 23. Matius 23 ayat 1 sampai dengan 5. Matius 23. Ini yang harus kita perhatikan. Tuhan sepertinya mengutuk. Kalau Tuhan sudah kutuk, bagaimana mungkin kita bisa diberkati? Dan yang Tuhan kutuk bukan orang-orang di seberang sana.
Dan Tuhan kutuk adalah orang-orang yang sudah mengenal Allah. Matius 23 ayat 1 sampai dengan 5. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Ahli Taurat, Farisi, bukan orang sembarangan. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka katakan padamu. Tetapi janganlah kamu menuruti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarnya tetapi tidak melakukannya. Percuma mengajar tetapi tidak melakukannya. Percuma ibadah tetapi tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Mereka mengikat beban-beban lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang dan terus dan seterusnya. Saudara, ini yang terjadi. Ajarannya turuti, tapi perbuatannya jangan dituruti. Berapa banyak, saudara, tanpa kita sadari kita sekedar agamawi. Kita sekedar agamawi. Kita mengikuti segala liturgi, tetapi itu sekedar agama. Itu sekedar hari Minggu. Tapi hari-hari biasanya kita tidak pernah melakukan seperti apa yang diperintahkan. Percuma. Secara lahirnya mereka beribadah, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuasaannya. Jauhkanlah mereka, tinggalkanlah mereka. Saudara, kalau semuanya ini terjadi, apa yang terjadi? Makanya tidak jarang. Kenapa doa kita tidak dijawab? Kenapa masalah kita tidak selesai? Kenapa utang kita tidak lunas? Kenapa pergumulan kita demi pergumulan kita ada terus dan terus. Saudara, mungkin tanpa kita sadari, kita cuman punya agama, tetapi kita tidak memiliki Kristus. Kita mengikuti semuanya, tetapi pada hakikatnya kita tidak mentaati mengikuti apa yang diperintahkan. Dan kalau hal ini terjadi, saudara, kita lihat dari ayat Matius 23, ayat 13, 14, 15, 16, 17, sampai 36. Ini yang terjadi dan ini sangat menakutkan. Ayat 13 berkata, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik. 14, celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, dan hai kamu orang-orang munafik. 15, celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. 16, celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta. 17, 18, 21, 22, 23. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. 25, celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Saudara, ini yang terjadi. Kalau Tuhan sudah berkata celakalah. Bagaimana mungkin kita bisa diberkati kalau Tuhan sudah memutus jalan berkat buat kita? Oleh karena itu pada saat hari ini tuh, saudara, orang mau diberkati. Jangan sekedar kita cuma seperti orang Kristen datang ke gereja beribadah, tetapi kita tidak menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Kita beribadah, kita tidak percaya kepada Tuhan. Kita beribadah, kita tidak percaya kuasa Tuhan yang luar biasa. Kita cuma sekedar ibadah semata-mata, tetapi kita tidak menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Hati-hati. Tuhan berkata, celakalah engkau. Saudara, tanpa kita sadar, kita sakit. Tanpa kita sadar, kita bukan orang benar. Tapi kalau kita sakit secara fisik, sakit secara fisik, itu kelihatan dengan jelas. Kita akan pergi datang. Tetapi kita tidak sakit secara fisik, tapi kita sakit secara roh. Dan ini yang menakutkan dan ini yang membuat segala sesuatu menjadi hambatan. Sepertinya karena kita tidak merasa sakit, kita tidak datang. Karena kita tidak merasa bersalah, kita tidak minta pengampunan. Karena kita tidak merasa melakukan hal yang melanggar, kita tidak merendahkan hati di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, mari jangan sekedar bergereja, jangan sekedar hafal firman Tuhan, jangan sekedar mengikuti segala liturgi yang diajarkan dan diperintahkan, tetapi jadilah pelaku daripada firman. Jadilah pelaku. Bukan kita datang untuk menghakimi mereka, tapi kita datang untuk menyelamatkan mereka.
bukan orang yang sakit, bukan orang yang sakit, bukan orang yang benar yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Saudara, kitalah orang-orang itu. Dan kita sadar kita memerlukan Tuhan. Oleh karena itu, siapapun kita di tempat ini, dimanapun saudara berada, kalau saudara berdoa, saudara punya problem, saudara punya masalah, saudara punya pergumulan, saudara punya utang, usaha pekerjaan, karir bisnismu sepertinya tidak jalan, tidak lancar. Kenapa turun naik dan tidak pernah bisa naik sampai ke puncak? Mungkin tanpa saudara sadari, tanpa saudara sadari, saudara sudah menjadi orang-orang agamawi yang luar biasa. Tetapi belum ada penyertaan Tuhan di sana. Dan untuk bisa masuk ke sana, kita datang dengan kerendahan hati, kita datang kepada Tuhan. Tuhan, aku memerlukan Engkau. Tuhan, aku tahu firman-Mu. Tuhan, jadikan aku Tuhan, supaya bukan sekedar aku tahu akan firman-Mu, tapi aku sanggup untuk dimampukan melakukan seperti firman Tuhan katakan. Jangan nipu, jangan mencuri, jangan sombong, jangan saudara, hanya dengan kekuatan daripada Tuhan kita bisa melakukan semuanya. Amin. Tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, terima kasih firman-Mu mengingatkan pada setiap kami. Firman-Mu mengingatkan pada setiap kami bahwa Engkau datang bukan mencari orang benar, tetapi orang berdosa. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Tuhan, sadarkan kami Bapa, kami sangat membutuhkan Engkau. Kami lemah, tanpa Engkau kekuatan kami Tuhan sia-sia. Kami membutuhkan Engkau, tanpa Engkau Tuhan kami akan gagal. Kami membutuhkan Engkau, pemulihan daripada kekuatan daripada-Mu, kelepasan daripada-Mu Bapa yang akan bebaskan kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu, berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Ingatkan pada setiap mereka sangat membutuhkan Tuhan. Ingatkan pada mereka bukan sekedar punya agama Kristen, tetapi mereka menjadi pelaku daripada orang Kristen yang berkenan di hadapan-Mu. Dan melihat bagaimana kuasa Tuhan menyatakan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, yang sakit disembuhkan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu, dan nama Yesus kami share dan ucap syukur untuk berkat-Mu. Semua yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Demikian firman Tuhan, sampai jumpa dalam sesi yang akan datang. Tuhan Yesus berkati kita. Haleluya. Amin.